Halo teman-teman, welcome back to Reva Mini Vlog. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Reva Nalita Hidayatul Fadila. Aku adalah salah satu mahasiswi semester 3 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tulungagung. Di video kali ini aku mau ngajak kalian buat nemenin perjalanan aku membuat mini urban farming di rumah. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu urban farming? Sini aku bantu jelasin. Jadi, singkatnya, urban farming itu adalah salah satu kegiatan bercocok tanam di daerah perkotaan yang memanfaatkan lahan terbatas. Meskipun rumah kalian memiliki halaman sempit, teras, ataupun tidak memiliki lahan tanah sekalipun, kalian tetap bisa melakukan kegiatan berkebun. Urban farming biasanya dilakukan dengan cara yang cukup sederhana dan juga kreatif, yaitu bisa memanfaatkan polybag, pot, dan juga barang-barang bekas yang ada di sekitar. Di video ini, aku tidak hanya menjelaskan teorinya saja, tetapi aku juga akan memperlihatkan bagaimana proses penanaman, perawatan, sampai ke pemanenan. Jadi, jangan kemana-mana ya. Let's buy duenaha. Proses pertama yang aku lakukan adalah menyiapkan tempat yang akan dipakai untuk membuat mini urban farming. Aku memilih area yang cukup terkena sinar matahari dan mudah dijangkau untuk perawatan sehari-hari. Setelah itu, aku lanjut ke tahap pencampuran media tanam. Media tanam yang aku pakai terdiri dari tanah dan kompos yang dicampur dengan perbandingan 2:1 supaya nutrisinya cukup dan tanahnya tetap gembur. Untuk proses penanamannya, aku tidak memulai dari biji, tetapi menggunakan bibit tanaman yang sudah tumbuh. Bibit ini dipilih karena kondisinya sudah cukup kuat, jadi bisa mempercepat proses pertumbuhan dan adaptasi tanaman. Bibit kemudian ditanam ke dalam media tanam yang sudah disiapkan sebelumnya dengan posisi akar tertutup tanah secara merata. Karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan cukup banyaknya serangga di sekitar tanaman, aku memutuskan untuk membuat pestisida alami dari beberapa bahan sederhana. Pestisida alami ini dipilih karena lebih aman untuk tanaman, ramah lingkungan, dan bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat pestisida alami ini yaitu daun pepaya, serai, dan bawang putih. Semua bahan tersebut dipotong kecil-kecil terlebih dahulu, lalu di blender sampai halus. Setelah di blender, larutan kemudian dimasukkan ke dalam botol dan didiamkan selama 1x24 jam agar bahan-bahannya tercampur dan bereaksi dengan baik. Setelah didiamkan selama 1x24 jam, larutan disaring untuk memisahkan ampasnya. Hasil saringan ini kemudian dimasukkan ke dalam botol semprot dengan perbandingan 1:1 antara larutan dan air, sehingga siap digunakan pada tanaman. Pestisida alami dari daun pepaya, serai, dan bawang putih memiliki beberapa manfaat untuk tanaman. Daun pepaya mengandung senyawa yang tidak disukai hama, sehingga dapat membantu mengurangi serangan serangga. Serai berfungsi sebagai pengusir hama alami karena aromanya yang kuat, sedangkan bawang putih memiliki sifat antibakteri dan anti jamur yang membantu melindungi tanaman dari penyakit. Kombinasi bahan-bahan ini efektif untuk mengendalikan hama, lebih aman bagi tanaman, dan ramah lingkungan. Penyiraman tanaman dilakukan secara rutin untuk menjaga kelembapan media tanam dan membantu pertumbuhan tanaman tetap optimal. Penyiraman dilakukan secukupnya agar tanaman tidak kekurangan air, tetapi juga tidak terlalu basah. Setelah 30-40 hari setelah tanam, tanaman pakcoy sudah dapat dipanen. Ciri-ciri pakcoy yang siap panen yaitu daun tumbuh lebar, berwarna hijau segar, dan batangnya sudah cukup besar. So, itu dia mini urban farming ala Reva. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan see you di video selanjutnya.